apa perbedaannya antara dua burung ini enggak? Dari karakter atau Ada perbedaan. Jadi kalau yang Pasdo yang dulu itu dia gestar sambil bunyi juga awalnya. nah, awalnya? Sama lah sama ini. Cuman perbedaannya ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertepatan pada tanggal berapa sekarang? 21 ya? 20. 20. Kita silaturahmi lagi ke rumahnya Om Andi Relax. Karena yang kemarin juga udah sold out, sekarang udah ada bahan lagi nih. Biar kawan-kawan itu nggak tahu jadinya terus, jadi tahu prosesnya seperti apa. Ini kan burung masih masa-masa proses ya Om ya. Boleh diceritain ini bahan udah seperti apa, terus dapatnya dari asal usulnya dari mana? Kalau yang ini yang sekarang nih ya, yang Ya. Buru ini awalnya itu burung ternakan. Oh, sebenarnya. ternakan. Iya, burung ternakan yang gestang sambil bunyi. Gestang sambil bunyi ya. Ya kebetulan juga mau burung ternakan ini udah ada pasangannya. Gitu. Pasangannya yang berarti ikut sama pasangannya ke sini. Iya betul. Udah ada pasangannya. Jadi lebih enak lah gitu. Oh iya. Kalau ada pasangannya. Gak usah bongkar-bongkar ya. Betul. Sekarang posisinya ada perubahan nggak dari Om ngambil sampai hari ini nih, kan udah ada berapa hari nih? Menurut Om itu ada progresnya nggak ke depan? Alhamdulillah sampai hari ini sih ya lumayan sih progresnya gitu kan. Dari awal ngambil itu burung geradak gitu. Loncat bunyi. Nah sekarang udah alhamdulillah mau duduk gitu bunyinya. Nah untuk langkah-langkah selanjutnya nih Om, ini kan ibaratnya masih dikatakan proses lah, ke depannya masih jauh lah ibaratnya ya. Apa langkah-langkah selanjutnya untuk Om untuk bisa nguncin burung ini? Ya paling tetap sih dilatih juga ya ke lapangan ya gitu biar nggak takut burung, nggak takut orang gitu. Tetap itu. Untuk rawatan hariannya apa udah ketemu, apa kita masih gimana? Kalau untuk rawatan harian masih diraba-raba Om, karena juga burung masih bunyinya kadang-kadang gitu. Jadi kita biar gacor dulu lah. Di sini yang dimaksud raba-raba apa Om ya, biar lebih jelas aja, misalnya apa seperti mandinya, apa pakannya, apa Ya. EF-nya,
ini jatuhnya ngeraba settingan sebenarnya buat ke lapangan gitu kan, karena burung yang pertama masih geradak ya kan, masih takut orang. Nah makanya kita usahain juga burung biar tenang dulu gitu, sama orang juga nggak terlalu takut ya kan, ketemu burung lain juga nggak kepo gitu. Berarti dalam kata itunya, setiap burung konslet itu yang Om alami perawatannya beda-beda, bisa dikatakan gitu. Betul, beda-beda. Cuman kan paling kalau saya pribadi sih biasanya sih ngerabanya di mandi aja biasanya. Itu sama sering dilatih ke lapangan. Kalau ngeraba mandi itu di jadwal mandinya apa di sistem pemandiannya? Biasanya sih kalau saya sih kalau misalnya burung geradak buat nih kayak yang sekarang ini saya mandiin malam terus. Oh berarti di jadwal mandinya ya? Iya, mandi malam terus. Nah paling kalau mau ke lapangan ya paling saya coba mandi pagi gitu. Gimana reaksinya di lapangan, atau nggak mandi gimana reaksinya di lapangan, tetap saya lihat. Kalau cara nyemprotnya nggak ada cara yang khusus? Kalau semprot mah sama aja semua, nggak ada cara khusus. Nggak ada cara khusus. Dulu kan pernah punya burung konslet juga ya Om ya, yang pasjo ya. Saya juga pernah lihat sih. Cuman kita belum seakrab kayak sekarang. Tuh. Ada perbedaannya antara dua burung ini enggak? Dari karakter atau Ada perbedaan. Jadi kalau yang pasjo yang dulu itu dia gestang sambil bunyi juga awalnya. Nah, awalnya. Sama lah sama ini. Cuman perbedaannya ketika dia udah mulai gacor atau ngedobel gitu, dia mau di tangkringan kotak itu nggak gestang. Oh gitu. Nah kalau yang ini dipakein tangkringan kotak masih kuat gestang gitu doang. Makanya masih saya coba terapi lah maksudnya biar nggak gestang gitu. Tangkringannya masih dicari-cari juga ya. Tadi saya lihat ada beberapa kandang banyak beberapa tangkringan juga. Tuh, kita cari nyamannya maksudnya biar burung juga nyaman lah di tangkringannya gitu. Mau bunyi enak jadinya kan. Kalau yang pasjo dulu tuh Om, pas pengunciannya prosesnya seperti apa? Sama? Kalau pasjo yang dulu itu sebenarnya sih sebelum ngunci udah sold out ya. Sebelum Iya. belum ngunci udah sold out. Ah, Siap. Ini Om kan nyari settingan tentang tangkringan, ya kan ya. Apakah berpengaruh beda tangkringan sama kinerja burung tuh berpengaruh nggak? kalau menurut pengalaman saya sih ya sangat berpengaruh tangkringan itu. Ya contoh lah ibaratnya dia biasa pakai tangkringan plastik dikasih tangkringan pasir atau amplas, biasanya ada perbedaan kerjanya. Oke, mungkin itu aja dulu. Jadi intinya di dalam burung yang masih proses ini, Om Andri juga masih cari setting-settingan, cari gimana dia enaknya, baik dari segi mandi, segi tangkringan, gimana mau burung mau kinerja di lapangan. Tinggal kita lihat ke depannya, kita pantau ke depannya gimana perjalanan burung ini. Semoga aja, nggak tahu Om Andri ini maunya sold out sebelum ngunci apa buru-buru sold out. Ya, mudah-mudahan aja. Jadi kita lihat aja cerita ke depannya ntar di konten selanjutnya.